Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Oke, untuk video kali ini aku mau coba sharing tentang konstipasi pada bayi atau bayi yang susah BAB ya. Kebetulan hari ini di pagi hari tadi aku dapet WhatsApp dari temenku dan temenku ini konsultasi mengenai bayinya yang konstipasi gitu. Jadi kepikiran deh buat bikin videonya ya. Mudah-mudahan terjawab ya buat khususon temenku yang berada di Jawa, mana, Jawa Timur kalau nggak salah saat ini ya. Halo. Oke, eee, BAB itu BAB, konstipasi itu seperti yang kita ketahui kalau, apa sih, terdapat apa ya, ketidaklancaran ketika kita buang air besar atau yang biasanya misalkan kita, apa sih, sehari itu 2 kali gitu ya bagi dewasa ini sehari 2 kali, sehari sekali misalkan ini malah 3 kali sehari sorry 3 hari sekali kayak gitu kan. Nah pada bayi juga, apa, seperti halnya misalkan bayi frekuensinya itu, sesuai usianya dulu ya, aku bedain sesuai usia karena kan apa, terpengaruhi sama asupan yang si bayi ini terima. Kalau misalkan di bawah 6 bulan atau masa-masa ASI eksklusif itu kalau nggak pup sampai kurang dari 1 minggu kurang dari 2 kali misalkan dalam 1 minggu itu insya Allah nggak apa-apa, karena kan yang masuknya juga kan hanya ASI doang gitu ya, nggak lainnya. Jadi kalau misalkan nggak pup kurang dari 2 kali dalam 1 minggu, jadi mungkin bisa jadi dalam 1 minggu itu cuma 1 kali aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah selama si empuknya itu nggak keras, terus dedenya itu nggak rewel, itu nggak masalah insya Allah ya. Tapi lain halnya dengan bayi yang udah mulai kenal sama makanan pendamping ASI gitu ya, jadi 6 bulan ke atas nih, pokoknya di bawah, bayi-bayi yang di bawah 1 tahun ya. Kalau misalkan dede bayinya, apa, empupnya itu kurang dari 2 kali dalam 1 minggu, itu bisa dikategorikan, kepada apa sih, gejala, konstipasi. Tapi kita harus lihat lagi, ini empupnya keras atau enggak, terus dedenya rewel atau enggak pas empupnya gitu. Soalnya biasanya kalau misalkan dede itu, sakit ketika empuk, itu udah dipastikan dede konstipasi, apalagi ditambah dengan fesesnya yang pertama keluar kotorannya itu agak keras gitu ya. Terus apalagi kalau misalkan ada apa sih, darah yang keluar itu biasanya ada perlukaan di bagian anusnya gitu ya. Karena apa sih namanya, ngeden yang kuat akhirnya si anusnya itu sekitarannya itu si pembuluhnya itu pecah gitu. Jadi lecet lah ya, jadi mengeluarkan darah dan nempel di anus seperti itu. Nah, apa sih yang mempengaruhi bayi ini jadi konstipasi gitu ya? Sebetulnya ada sih beberapa yang utama kayak misalkan dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi itu kan dedenya kekurangan cairan. Terus yang kedua itu seperti mmm, dedenya itu misalkan karena udah 6 bulan jadi baru diperkenalkan sama makanan padat gitu kan ya, yang terbiasa ASI diperkenalkan sama MPASI misalkan. Jadi karena kan si ususnya itu belum menyesuaikan ya, makanya ada tahapan nih, cara memberikan MPASI yang baik dan benar itu supaya mencegah dede tidak terjadi konstipasi, gitu. Terus, misalkan dedenya, apa sih nama itu, dikasih susu formula, bisa jadi, apa ya, eee, kandungan di susu formulanya itu kurang tepat bagi usus dede, gitu ya. Terus yang keempat itu mungkin karena kondisi medis tertentu. Jadi dede tuh ada, apa sih namanya tuh, kelainan bawaan gitu ya sejak lahir atau misal kayak alergi, terus intoleransi jadi menolak, apa ya, intoleransi terhadap makanan misalkan. Jadi Dede tuh, apa sih, nggak semuanya makanan cocok buat dirinya gitu, buat terutama ususnya gitu ya. Bisa jadi karena, apa ya, hipotiroid misalkan, seperti itu, sama gangguan pencernaan bawaan ya, kayak gitu. Jadi ya yang utama sih yang 4 tadi ya, dehidrasi, terus baru diperkenalkan makanan padat, kondisi apa, medis tertentu sama susu formula itu. Terus, tanda-tandanya gimana bayi yang apa sih namanya tuh, yang mengalami konstipasi atau susah BAB itu? Biasanya yang paling disadari itu biasanya
frekuensinya yang tadinya misalkan kalau yang bayi di bawah 6 bulan misalkan sehari itu apa bisa nyampe 3 sampai 5 kali itu normal ya, masih normal selama dedenya nggak ada tanda-tanda rewel dan lain sebagainya. Nah, ini sampai misalkan dalam seminggu itu dede itu kurang dari 2 kali misalkan ya. Sorry, kalau yang apa sih di bawah 6 bulan, tapi harus dilihat juga kalau misalkan dalam seminggu itu kurang dari 2 kali empuk gitu ya, tapi konstipasinya itu masih biasa-biasa aja, lunak-lunak aja dan dede nggak rewel, berarti ya itu nggak masuk ke tanda-tanda konstipasi, itu memang seperti itu aja, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Jadi kalau misalkan untuk frekuensi ini lebih apa sih harus dilihat lagi sama keadaan si kotorannya. Kalau misalkan ada yang keras terus dedenya susah ngedennya sampai ngangkat-ngangkat kakinya gitu ya kayak gitu nangis gitu, itu berarti memang konstipasi. Tapi kalau enggak mah ya nggak apa-apa gitu. Walaupun misalkan apa sih kurang dari 2 kali dalam seminggu empuknya yang dengan catatan dedenya masih ASI ya nggak masalah gitu, kecuali kalau misalkan ada tanda-tanda dede pas ngeden kesakitan gitu ya sampai ngangkat-ngangkat kaki kayak gitu, sampai kalau sudah nama pepereket gitu ya, nah itu bisa dalam kategori sulit BAB atau konstipasi ya. Terus tadi yang kedua itu kotorannya keras gitu ya, ngedennya tampak kesakitan, ngahejeun gitu ya, sebenarnya kayak pepereket gitu. Terus ada ini nih di kotorannya tuh biasanya suka ada darahnya. Kenapa ada darahnya? Biasanya kan kalau kalau yang konstipasi itu kotorannya tuh keras ya. Nah, karena keras ini, karena dedenya ngedennya itu luar biasa kencengnya, akhirnya itu melukai pinggir-pinggir anusnya gitu. Akhirnya si anusnya teh luka dan darahnya nempel di si empuknya gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan apa ya, dede itu seperti itu ya alangkah lebih baiknya nanti bunda langsung ke bidan atau ke dokter gitu ya, seperti itu. Terus untuk mengatasinya gimana? Sebetulnya kalau misalkan untuk mengatasinya insya Allah gampang ya. Kalau misalkan dede mengalami hal seperti itu, biasanya juga ada tanda-tanda kembungnya tuh kembung perutnya tuh buncit gitu ya, karena misalkan dedenya apa sih karena konstipasi jadi kentutnya jarang gitu akhirnya kembung. Nah, itu nanti sama bunda bisa diangetin pakai baby pakai minyak telon gitu ya, sambil dikasih pijatan memutar di si perutnya. Sorry aku nggak punya apa replika bayi ya, aku pakai ini aja. Nah misalkan ini tuh kanan ya, ini kiri. Nah kan si lambung tuh ada di sini ya gitu, jadi kita ke searah jarum jam ya. Dari sini misalkan dari bagian bawah kita putar, ini kan udelnya, misalnya ini nggak ada udelnya ya. Kita lakukan pemijatan lembut seperti ini dengan apa sih gerakan memutar ya. Kayak gini aja sampai dedeknya nyaman. Kalau misalkan dedeknya tampak kesakitan, berarti jangan dilakukan hal seperti ini, cukup diusap-usap aja gitu ya. Pokoknya sambil dedeknya enak gitu, nyaman kayak gitu ya. Gitu. Terus kalau misalkan enakan si dedeknya dipijit-pijit kayak gini gitu. Ya, lakukan terus seperti itu. Lalu setelah dilakukan pijitan memutar ini kan tadi kita pakai minyak telon tuh ya, kan si minyak telon itu hangat. Nah, kalau misalkan hangat itu biasanya sensasi hangat itu bisa merilekskan otot dan insya Allah itu bisa membantu si usus untuk mendorong kotorannya ke luar gitu ya. Terus bisa kentut juga, bisa sambil misalkan dedenya sambil dimiringin, nanti si punggungnya juga diusap ke dari atas ke bawah gitu ya, sambil dikasih minyak telon juga. Lalu nanti bisa juga dengan apa sih itu yang pertama ya, dengan melakukan pijatan di bagian perut gitu ya. Terus yang kedua itu buat dedenya itu aktif. Kalau misalkan dedenya udah bisa merangkak, berarti biarkan dede bermain di bawah gitu sambil bergerak, merangkak dan lain sebagainya. Karena itu kalau misalkan banyak bergerak biasanya itu juga bisa membantu si usus apa sih namanya tuh lebih intens lagi dalam melakukan pekerjaannya gitu kan. Kalau
di usus itu ada yang disebut namanya itu gerakan peristaltik ya. Jadi gerakan peristaltik itu ada gerakan di dalam ususnya itu otot yang mendorong apa sih makanan gitu ke arah yang seharusnya kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sorry kalau misalkan aku lupa dan aku salah ya, maaf ya. Terus kalau misalkan nih dedenya itu dikasih sufor, coba ganti sufornya dengan berkonsultasi dulu ke dokter gitu ya. Karena kan kembali lagi aku kan pernah ngebahas ya kalau misalkan kandungan di komposisi di sufor itu berbeda-beda. Ada yang lebih ke misalkan ke pertumbuhan berarti kan lebih tinggi kalsium. Kalau misalkan lebih ke penggemukan, lebih ke berat badan berarti misalkan biasanya lebih banyak ke lemaknya kayak gitu. Jadi nanti konsultasikan dulu aja sama dokter baiknya seperti apa gitu ya. Terus kalau misalkan dedenya udah dikasih makan nih, coba kombinasikan cara pemberian makannya. Jadi sebelum dede menerima makanan berat, di ini dulu apa sih namanya tuh dikasih makanan pembuka dulu sama makanan yang tinggi serat kayak sayuran atau buah-buahan. Jadi sedikit aja kayak misalkan apa sih bikin bunda bikin finger food misalkan sayurannya wortel, terus buahnya misalkan apel yang dikukus dulu misalkan ya dikukus setengah matang nanti dikasih ke dedeknya gitu. Jadi sebelum makanan utama dikasih cemilan itu dulu. Kalau bisa sih biar dedenya makanan utamanya tetap banyak makannya jadi di sela-sela waktu makan. Jadi kalau misalkan nih nanti dede misalkan makan jam 12 misalkan ya, diusahakan ya sebelum jam itu dede udah ngemil itu gitu, boleh misalkan 2 jam sebelum, 1 jam sebelum, atau misalkan mepet-mepet ya pokoknya mas sebelum makanan utama gitu. Jadi supaya yang dicerna sama si apa si yang dicerna sama si pencernaan ini bagian yang tinggi serat dahulu gitu ya, seperti itu. Terus juga komposisi kalau misalkan bunda bikin MPASI-nya diusahakan komposisi karbohidratnya itu tidak lebih tinggi dari seratnya gitu ya bun ya, karena kan kalau karbohidrat itu kalau misalkan biasanya kalau karbohidrat kebanyakan itu memang bisa membuat si kotorannya itu agak keras gitu ya gitu. Terus kalau misalkan dedenya dehidrasi berarti ya harus apa sih namanya tuh memenuhi kebutuhan cairannya. Jadi harus lebih kalau misalkan dedenya masih ASI aja gitu ya di bawah 6 bulan misalkan cuma ASI doang berarti apa sih nennya harus lebih sering dari biasanya kalau dedenya mengalami konstipasi ya, karena kalau yang masih ASI konstipasi itu sangat jarang terjadi kecuali misalkan memang ada apa sih namanya tuh eh, gejala medis khusus gitu ya pada bayinya gitu seperti itu. Terus kalau misalkan dadinya udah makan berarti, tapi kan kalau udah makan juga kan masih ASI ya, nanti kebutuhan cairannya ya itu ASINya lebih sering dan minum air putihnya juga lebih sering gitu. Kalau misalkan tadi yang di mix sama formula misalkan dikhawatirkannya memang dari susu formula berarti kalau apa sih namanya tuh bisa dikonsultasikan sama dokter atau bidannya ya gitu. Entah itu apa sih cairannya dibanyakin gitu yang biasanya misalkan dalam 1 mili itu airnya itu sekian mili, ini bisa ditambahin airnya gitu ya. Biasanya segitu sih solusi solusi sebelum ganti susu formula kayak gitu. Dan kalau misalkan gejala udah misalkan nih cara mengatasi sembelit sama bunda misalkan dari tadi dari pertama sampai terakhir udah bunda apa sih namanya tuh udah bunda lakuin misalkan tapi dedek apa konstipasinya belum kunjung membaik, langsung ketemuin dokter ya. Jadi langsung periksakan dedek bayinya. Jadi apa sih jangan menunggu-nunggu lagi karena kan kalau misalkan apa hal-hal yang buat menangani konstipasi bayi itu tidak berhasil ya kita harus cepat-cepat langsung ke dokter, atau misalkan ya lebih baik lagi kalau misalkan bunda pas dede konstipasi nih langsung aja konsultasi ke bidan atau ke dokter gitu ya supaya lebih cepat lagi ditangani kayak gitu. Terus apa lagi ya, apa lagi kira-kira. Pokoknya sih, gimana misalkan untuk menghindari sembelit misalkan ya, sebetulnya sih kalau untuk menghindari sembelit kan kembali lagi ya kalau sembelit itu biasanya tadi faktornya itu kekurangan cairan, terus, apa sih namanya tuh,
kaget gitu ya dikenalkan makanan padat, jadi si ususnya itu belum bisa menyesuaikan dengan makanan yang masuk ke saluran pencernaannya, terus kondisi medis tertentu sama misalkan susu formula yang memang kurang cocok pada saat usia pada waktu itu. Jadi kita tinggal tinggal ini aja, dihindari aja hal-hal seperti itu. Kalau misalkan untuk kekurangan cairannya berarti pastikan Dede itu apa sih namanya tuh terpenuhi kebutuhan cairannya. Jadi di apa kalau misalkan masih netes berarti ya dikasih ASI sesuai Dede ingin gitu ya. Jadi pas Dede ingin menyusu ya langsung dikasih gitu sampai kenyang sampai tidur lagi gitu. Dan jangan lupa supaya nggak terjadi gumoh atau begah itu dibiasakan udah dikasih nem langsung diposisikan bunda ya seperti ini ditelungkupkan pada dada kita atau bahu kita seperti ini lalu diempok-empok gitu. Nah, nanti insya Allah juga beberapa saat kemudian langsung sendawa gitu ya, mengeluarkan angin yang terjebak di dalam lambung gitu ya, atau didudukan seperti ini gitu ya, di setengah duduk kayak gini nih. Ini kan misalkan paha nih, nah didudukan gini, kita pegang gini, sambil kayak misalkan ngajak main gitu, dek, ininya juga sambil diempuk-empuk ya, gitu. Jadi senyamannya bunda aja. Itu untuk mengatasi kembung pada bayi. Sorry ya, ini agak melenceng dari sembelit kita, nggak apa-apa. Nah itu tadi berarti apa sih cara menghindari sembelit ya tadi. Kebutuhan cairannya harus dipenuhi gitu ya. Jadi Dede itu jangan sampai kekurangan cairan. Terus kalau misalkan Dede udah 6 bulan mau diperkenalkan sama makanan, misalkan ya sama makanan pendamping ASI. Coba coba Bunda cari sebanyak mungkin informasi bagaimana cara memberikan MPASI yang baik dan benar sesuai usianya dan sesuai dengan perkenalan tekstur makanannya. Karena kalau misalkan apa sih makanannya itu tidak sesuai tahapannya itu pasti akan menyebabkan sembelit. Karena apa? Karena si usus bayi ini si saluran pencernaan bayi ini terbiasa dengan ASI gitu ya yang cair gitu. Ini harus menerima makanan yang lebih padat daripada ASI, otomatis harus ada penyesuaian dulu dong si ususnya ya, nggak kayak misalkan kita ketemu sama orang baru kita kan penyesuaian dulu nih, perkenalan dulu. Kalau misalkan langsung ngobrol langsung kita kan bingung beblek gitu ya mau ngomong apa gitu, dan akhirnya kalau kita tidak bisa menguasai situasi dengan kondisi kita malah diem gitu kan. Nah, sama halnya dengan usus seperti itu. Jadi itu analogi aja ya. Usus juga seperti itu karena terbiasa dengan ASI gitu yang bentukannya tuh cair gitu ya dan komposisinya juga sesuai dengan yang dibutuhkan sama tubuh. Nah, pas dikasih makanan lebih padat dari ASI si usus juga kaget. Tapi kalau misalkan konsistensinya hampir sama kayak ASI, misalkan agak agak cair gitu ya. Jadi belum belum liket kalau kita bikin bubur saring tuh kadang-kadang kalau misalkan kekurangan cair apa sih airnya kurang juga bisa bikin Dede konstipasi gitu. Jadi kita bikin bubur saring tapi konsistensinya itu cair dulu gitu ya. Itu lakukan di 2 sampai 3 hari pertama Dede makan. Nanti selanjutnya naik lagi teksturnya gitu, agak agak dikurangin airnya gitu, agak agak kental seperti itu. Nanti 1 minggu pertama udah gitu naik lagi konsistensinya kayak gitu aja, jadi bertahap, jangan langsung blok kayak misalkan mau yang gampang aja, misalkan beli yang instan terus diseduh aja, diseduhnya tuh leket gitu ya, leket apa sih ya pokoknya mah kurang kurang cair gitu ya, itu bisa juga menyebabkan konstipasi pada bayi gitu ya. Syukur-syukur yang dedeknya bisa menyesuaikan gitu si ususnya dengan cepat, ya itu syukur alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan bayi-bayi yang apa sih belum bisa menyesuaikan secara langsung. Jadi gitu ya bertahap ya Bunda ya. Jadi kayak kita misalkan nih ketemu sama orang baru kan kita ngelihat dulu kan otomatis ya. Udah gitu kan perkenalan, ya nama saya bla 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 kayak gitu. Jadi ikutin alurnya gitu ya. Jangan langsung dikasih makanan yang agak padat apalagi kue-kuehan. Oh no. Kalau misalkan bayi yang baru pertama kali diperkenalkan sama MPASI tolong diperhatikan teksturnya dulu gitu ya. Jadi bunda-bunda jangan malu bertanya kepada bidannya sama ke dokternya. Atau misalkan cari di internet juga banyak kok, tapi jangan semuanya ditelan bulat-bulat. Jadi harus compare gitu, yang terbaik itu kayak gimana sih gitu ya. Seperti itu. Terus kalau misalkan itu yang itu ya,
yang makanan padat, apa sih namanya itu, ya diperkenalkan makanan padat gitu yang karena baru gitu jadi kaget sih dedenya. Nah selanjutnya itu kalau misalkan apa tadi apa aja sih yang belum dikasih, oh ya susu formula. Kalau misalkan dedenya misalkan dikasih support dari awal misalkan ya, atau misalkan setelah dapat MPASI dede baru dikasih support, itu bisa juga karena sama perkenalan, karena komposisi di support itu tidak sama sama kayak di ASI. Kalau ASI itu kan karena komposisinya itu sudah sesuai dengan kebutuhan Dede dengan pencernaannya juga, yang di ASI itu kan mudah dicerna ya karena kan dibikinnya juga di dalam tubuh kita gitu, di dalam tubuh ibu. Sedangkan kalau susu formula itu ada beberapa zat yang tidak bisa dicerna sama si saluran cerna bayi, otomatis itu bisa menyebabkan konstipasi juga. Jadi kalau misalkan Dede misalkan ya diperkenalkan dengan sufor, akhirnya tuh biasanya kan nggak langsung ya, biasanya baru ketahuan itu 2-3 hari selanjutnya misalkan, terus Dede nggak empuk misalkan atau susah atau misalkan nya tuh meden gitu kayak gitu, itu harus segera langsung periksakan ke dokter gitu ya supaya dicek nih kalau misalkan memang beneran dari susu formula, nanti susu formulanya sama dokter diberikan solusi yang lebih tepat lagi gitu ya. Terus kalau misalkan kondisi medis tertentu, biasanya kalau kondisi medis tertentu sih ya bisa diketahui dari, apalagi kalau misalkan lahir di rumah sakit itu bisa bisa ketahuan ya. Tapi kalau misalkan diketahuinya pas kesini setelah perkenalan dengan makanan gitu ya, atau misalkan dengan apa dengan sufor gitu ya, it's okay, nggak apa-apa gitu selama itu apa ya, cepat diperiksakan insya Allah ada solusinya, jadi bunda nggak usah khawatir. Kayak misalkan alergi nih, dede bayinya misalkan ketahuan alergi sama apa sih susu yang protein hewani misalkan, kan sekarang udah ada susu yang protein nabati gitu ya. Terus kalau misalkan pas ketahuannya pas dede udah dikasih makan terus ketahuan misalkan dede alergi makanan tertentu, kan ada makanan lain yang untuk opsionalnya kayak gitu ya. Jadi jangan 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 takut, aduh kalau misalkan diperiksa takutnya dede ketahuan gini gini gini. Malahan kalau ketahuan sakitnya apa ya kita harus bersyukur karena kita bisa lebih prepare lagi untuk menghadapi permasalahan penyakitnya gitu ya kalau itu kondisi medis tertentu ya. Jadi semangat terus buat bunda-bunda, pokoknya jangan jangan malu untuk bertanya kepada petugas kesehatan ya, apalagi bidan atau dokter dokter anak maupun dokter SPOG juga atau dokter umum juga, pokoknya petugas kesehatan insya Allah kita akan menjawab apa yang bunda keluh kesahkan gitu ya, yang sesuai tentunya dengan ranah kita kayak gitu. Terus apalagi ya, udah kayaknya ya ini terlalu panjang, udah berapa menit, udah lebih dari 20 menit. Oke, pokoknya itu sharing kita kali ini mengenai konstipasi pada bayi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat bunda-bundaku sekalian dan semoga bayinya sehat selalu ya, dan bunda-bundanya juga diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan dan happy selalu dalam menjaga generasi penerus keluarga ya. Oke, baiklah terima kasih sebelumnya, dan yang buat yang bunda-bunda atau teman-teman yang belum subscribe bolehlah ya minta subscribe-nya gitu. Terus kalau misalkan ada yang mau didiskusikan boleh ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada kesempatan insya Allah diusahakan untuk dibalas ya. Oke, terima kasih pokoknya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.